Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang psikopat paling gila dan paling mengerikan di Korea Selatan. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Seorang pria bernama Yo Yong Chul sempat membuat geger warga Korea Selatan pada 2004. Bukan karena ia seorang artis. Yo Yong Chul merupakan pembunuh berantai berdarah dingin. Pada September 2003 hingga Juli 2004, dirinya mengaku telah membunuh 20 orang tak bersalah. Pria yang lahir 18 April 1970 ini menikah pada tahun 1992 dan memiliki satu putra. Namun pernikahannya tidak bertahan lama. Yo Yong Chul bercerai dengan istrinya setelah istrinya tahu masa lalu Yo yang pernah dihukum 14 kali sebelumnya karena beberapa dakwaan berbeda dan menjalani hukuman 7 tahun penjara sebelum serangkaian pembunuhannya. Pembunuhan pertamanya diawali dari bulan September hingga November 2003. Yo membunuh beberapa warga yang sudah lanjut usia yang kaya raya, membobol rumah-rumah mereka dan memukul mereka dengan palu tepat di kepalanya. Kebanyakan korbannya ditemukan dengan kondisi kepala yang remuk. Hal ini menjadi ciri khas pembunuhannya. Dalam setiap kasus, Yo meninggalkan penampilan seperti perampokan atau pembunuhan, meskipun tidak ada uang yang diambil. Dan ini membuat bingung para penyelidik polisi. Ketika penyelidikan mulai intensif, Yo beralih ke penargetan yaitu terhadap wanita-wanita cantik atau mahasiswa yang pulang larut malam. Motif barunya ini yaitu membunuh dengan cara menusuk korbannya dengan pisau berkali-kali. Salah satu korban pertama dari motif ini adalah wanita berusia sekitar 23 tahun yang baru pulang mengantar neneknya dari pasar. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Yo datang dan langsung menyerang gadis tersebut dengan sebuah pisau dan menusuk gadis tersebut berkali-kali. Untungnya, untuk korban pertama dari modus barunya ini bisa diselamatkan setelah melalui perawatan medis yang lumayan lama. Dari kejadian pertama, Yo melancarkan aksinya lagi 2 bulan kemudian, yang menargetkan seorang mahasiswi yang berumur sama dengan korban sebelumnya. Sebelum melakukan pembunuhan kecilnya terhadap wanita tersebut, Yo mengikuti gadis tersebut terlebih dahulu. Dan setelah sampai di depan rumah gadis tersebut, Yo langsung menusuknya berkali-kali sampai meninggal. Gadis tersebut ditemukan meninggal di depan pintu rumahnya dengan kondisi luka sayatan pisau yang cukup parah dan kunci yang menempel di lubang pintu. Nah, dari sini polisi lebih intensif lagi. Namun Yo mengubah targetnya lagi dengan menargetkan terapis pijat. Modusnya, Yo memanggil terapis ke kediamannya di Seoul Barat dan memukul mereka setelah berhubungan badan. Korban tersebut lalu dipotong-potong dan dimutilasi untuk menghalangi identifikasi mereka. Yo ditangkap secara singkat pada Januari 2004 dengan tuduhan pencurian uang sekitar 100.000 won di tempat sauna, tetapi dibebaskan 2 hari kemudian. Namun Yo ditahan kembali pada 15 Juli 2004 dan mengaku membunuh lebih dari 19 orang. Selama interogasi awal, Yo mengaku membunuh 19 orang. Pada 18 Juli 2004, ia mengakui pembunuhan tambahan yaitu membunuh seorang pedagang kaki lima berusia 44 tahun. Namun Yo akhirnya mengaku membunuh 26 orang pada 19 Juli 2004, beberapa hari setelah penangkapannya meskipun tidak ada rincian yang diberikan. Dalam penyidikan, Yo memberikan informasi lokasi sebagian jasad korbannya yang dikuburkan. Lalu polisi mengeceknya dan menemukan 11 mayat dari gunung di belakang kuil Bongwon. Tak hanya itu, Yo Yong Chul mengaku bahwa sebagian hati korbannya ia konsumsi. Ia lakukan karena ia percaya bahwa dengan memakan hati manusia bisa menyembuhkan hatinya yang sakit. Sedangkan motif pembunuhannya berdasarkan pada isi apartemen yang dicari setelah penangkapan, ada beberapa spekulasi bahwa ia merencanakan pembunuhannya setelah menonton beberapa film yang bergenre pembunuhan. Lalu Yo kemudian mengaku terinspirasi oleh pembunuh berantai Jong Du-yong yang telah membunuh 9 orang kaya di Busan dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Yo menyatakan kebenciannya terhadap orang kaya sejak kecil ketika dia merasa iri dengan sebuah rumah besar karena kemiskinan masa kecilnya. Sedangkan kekesalan Yo terhadap wanita berakar dari seorang kekasih yang bekerja sebagai tukang pijat. Meninggalkannya setelah mengetahui masa lalunya yang begitu suram. Karena di masa lalu Yo sering terjerat kasus hukum dan pencurian hingga penjualan barang ilegal. Dan setelah beberapa lama polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan banyak bukti untuk menyeret Yo ke pengadilan, Yo akhirnya dituntut hukuman mati oleh jaksa.
lalu dijatuhi hukuman mati pada 13 Desember 2004 karena 20 dakwaan pembunuhan. Kasusnya yang mengejutkan warga Korea Selatan telah memicu perdebatan tentang hukuman mati di Korea Selatan. Meskipun hukuman mati masih diizinkan menurut hukum, hukuman itu belum dilaksanakan sejak tahun 1997. Tampaknya hukuman mati mungkin dihapuskan sebelum penangkapan Yo. Tetapi dukungan untuk hukuman mati telah meningkat sejak mengetahui kejahatannya. Namun hingga sekarang Yo masih menjalani hukuman seumur hidup karena dari hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup berkat keluarga para korban yang menyadari seberapa jahatnya dia tetap manusia. Hal ini menyadarkan kita bahwa arti kebaikan dan ketulusan hati yang murni. Nah, itu tadi cerita mengerikan psikopat paling mengerikan di Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.